Bidang mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Hendri. Bagaimana kabar pagi ini? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Gimana dengan keluarga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Masih di luar kota? Iya masih Pak, baru datang tadi malam Pak. Baik, Bu Yati sudah siap ya untuk diskusi tentang pendampingan ya, dari Bapak. Tema dari pendampingan ini adalah rancangan program yang berdampak pada murid, mana khususnya adalah terkait dengan aksi nyata modul 3.1 bidang keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin, dan 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan yang ketiga 23.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dan nanti akan juga ada bagaimana rancangan program yang berdampak pada murid dan perkembangan komunitas praktisi yang digagas Yati. Oke, sudah siap Bu ya? Insya Allah Pak. Baik Bu, bisa disampaikan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Yati selama pembelajaran daring yang kurang lebih 1 bulan. Apa capaian-capaian yang didapatkan, bisa diceritakan? Terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan Pak selama 1 bulan ini, saya sudah belajar 2 modul yang ada di LMS kemarin selama 1 bulan ini Pak. Yang pertama itu modul 3.2 yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian yang kedua modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Untuk modul yang 3.2 ini ada banyak sekali yang sudah saya peroleh di situ. Yang pertama, dengan adanya modul itu saya jadi tahu Pak bahwa sekolah itu merupakan ekosistem. Kenapa dikatakan ekosistem? Karena di situ di dalamnya terjadi interaksi antara unsur biotik dan unsur abiotiknya. Unsur biotik itu meliputi manusianya, jadi kayak guru, murid, kemudian orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, pemerintah setempat, dan juga dinas-dinas terkait. Kemudian kalau unsur abiotiknya itu meliputi keuangan, sarana prasarana, dan juga lingkungan alam. Nah ternyata sekolah itu dikatakan sebagai sebuah komunitas karena memang ada interaksi antara unsur biotik dan juga unsur abiotiknya. Kemudian yang kedua yang saya peroleh dari modul 3.2 itu adalah pandangan ya, pendekatan gitu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ternyata ada 2 pendekatan yang digunakan, yang biasanya digunakan. Yang pertama itu pendekatan berbasis kekurangan, deficit based approach. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang berbasis pada aset gitu ya, asset based approach. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan atau ingin membuat keputusan gitu ya, ada biasanya 2 hal ini yang dipakai. Nah, cuma tergantung kita mau menggunakan yang berbasis kepada kekurangan atau berbasis kepada aset. Dan ternyata di situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa alangkah lebih baiknya gitu ketika kita memutuskan sesuatu itu berpikir kepada berbasis aset, jadi berbasis kemampuan, potensi yang dimiliki. Perbedaannya adalah ketika berbasis kekurangan itu kita hanya fokus kepada kekurangan-kekurangannya saja. Jadi tidak bisa berkembang kalau kita itu ingin melakukan sebuah program. Misalnya kalau kita hanya fokus pada kekurangannya, maka kita tidak akan bisa melanjutkan program itu karena isinya hanya tidak mungkin ada kekurangan ini, ada kekurangan itu seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan pendekatan yang berbasis pada aset,
maka meskipun dalam tanda kutip ya Pak, dananya itu sedikit, tetapi kita bisa menggunakan peluang yang lainnya seperti misalnya potensinya dimiliki oleh sekolah gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk bisa menjalankan program yang kita buat. Nah, di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa berpikir aset itu lebih menguntungkan gitu, agar kita bisa lebih maju lagi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah yang saya pelajari juga di situ ada pendekatan ABCD itu yang kemudian di dalam bahasa kita itu adalah PKBA, jadi pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi bagaimana komunitas-komunitas di sekolah itu bisa berpengaruh juga dalam mengelola aset yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian di situ saya juga bisa mengetahui karakteristik komunitas yang sehat itu seperti apa. Ada 8 karakteristik yang mencerminkan bahwa lingkungan itu merupakan komunitas yang sehat. Yang pertama yaitu ketika komunitas itu bisa mempraktekkan dialog berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu bisa menumbuhkan komitmen terhadap tempat di mana dia berada. Kemudian yang ketiga membangun koneksi dan juga kolaborasi. Yang keempat itu bisa mengenal dirinya, kemudian membangun aset yang ada. Kemudian yang kelima cirinya adalah bisa membentuk masa depannya. Kemudian yang keenam bisa bertindak dengan ide dan peluang, jadi berbasis aset. Kemudian yang ketujuh bisa merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Dan yang kedelapan adalah bisa menghasilkan kepemimpinan. Nah, ketika di modul 3.2 ini saya juga mempelajari bahwa aset itu digolongkan menjadi 7 macam aset gitu Pak. Yaitu yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya. Selanjutnya adalah modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal keuangan. Finansial ya. Ya, finansial. Nah, itu yang modul 3.2. Nah, kemudian untuk yang modul 3.3 ini saya juga mendapatkan materi baru gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa mengelola program yang berdampak pada murid. Nah, di situ saya ternyata mendapatkan informasi baru bahwa ada istilah kepemimpinan murid gitu. Nah, kepemimpinan murid ini berarti guru atau pendidik itu memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa memegang kendali dari proses pembelajaran mereka sendiri, gitu, Pak. Jadi murid itu bisa mengarahkan proses pembelajarannya, dia bisa membuat pilihan-pilihan, kemudian dia juga bisa melakukan refleksi dan evaluasi. Jadi kalau sudah murid melakukan itu, diberikan kepercayaan, berarti kita sudah menemukan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian untuk bisa menumbuhkan kepemimpinan murid itu, saya belajar ada 3 hal ternyata yang bisa kita kembangkan. Yang pertama yaitu suara, kemudian yang kedua adalah pilihan, dan yang ketiga adalah kepemilikan. Kalau suara artinya kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan idenya, mengemukakan pendapat-pendapatnya, gitu, yang memberikan saran gitu dalam proses pembelajaran misalnya. Kemudian kalau pilihan, murid itu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya. Nah, kalau yang kepemilikan berarti kita memberikan kesempatan kepada anak untuk mengelola apa yang sudah menjadi hak mereka. Misalnya di kelas kita bisa memberikan anak kebebasan untuk mengatur tempat duduknya misalnya. Jadi seolah-olah kelas itu milik anak sudah, jadi biarkan anak yang mengelola kelas itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di modul itu saya kesimpulan bahwa kepemimpinan murid ini berhubungan juga dengan profil pelajar Pancasila ternyata. Seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, mandiri, benaran kritis dan juga mandiri. Jadi kepemimpinan murid itu bagaimana menumbuhkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Itu yang saya pelajari di 2 modul yang selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian dari proses yang saya lakukan itu, capaian yang akhirnya saya terima, yang saya peroleh adalah saya menjadi tahu akhirnya bahwa bagaimana kita itu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Artinya
kita lebih baik menggunakan pengambilan keputusan itu ketika berbasis kepada aset. Jadi sebisa mungkin menghindari yang berbasis kepada pergerakan. Kemudian yang kedua, saya juga menjadi tahu bagaimana kita itu mengelola aset-aset yang ada di sekolah. Saya awalnya hanya berpikir bahwa yang aset yang ada di sekolah itu adalah aset-aset yang berbentuk barang gitu Pak, termasuk keuangan itu ya. Dan ternyata ada aset juga yang sifatnya seperti modal manusia, seperti modal politik, modal sosial, dan itu ternyata termasuk aset juga. Nah, ketika di modul 3.2 inilah saya jadi tahu bahwa kita bisa menggolongkan aset itu menjadi 7 macam seperti yang sudah saya tadi sebutkan. Kemudian yang selanjutnya saya juga bisa menjadi tahu bagaimana kita itu bisa mengelola program yang bisa berdampak positif kepada murid. Di situ saya peroleh ketika saya mempelajari modul 3.3 itu. Sudah Bu? Ya. Baik, luar biasa Bu Hayati. Jadi dapat saya tarik penampilannya dari sini. Apa yang sudah Bu Hayati dapatkan adalah yang pertama, bagaimana pendekatan berbasis aset ini lebih menguntungkan daripada menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dalam membuat sebuah program. Kemudian ternyata dari aset ini tidak hanya berupa fisik semata, namun ada aset-aset yang lain dari ketujuh itu, ada sosial, lingkungan alam, politik, agama, dan budaya itu. Jadi tidak hanya itu. Kemudian untuk dalam merancang sebuah program kegiatan dengan pendekatan berbasis pada berdampak kepada murid, jadi ada student agency itu gitu ya, itu harus dimaksimalkan agar semua kegiatan itu murid merasa memiliki, ya, karena sudah memilih akan memiliki. Kemudian suara aspirasi murid diperhatikan, kemudian murid akan memilih pilihan opsi-opsinya dan melaksanakan, dan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab karena sudah merasa inilah milik sendiri dan jadi pelaksana. Jadi sebagai guru tinggal memfasilitasi. Ya, luar biasa. Kemudian sebagaimana di modul sebagaimana di pendampingan yang keempat sudah disampaikan untuk mencari rekrut teman sejawat untuk nanti proses coaching ya. Dan di mana proses coaching itu akan dilakukan sebelum ada kegiatan observasi, ada observasi dan rencana kita atau observasi dan perubahannya. Sudah melakukan ya? Ya, sudah Pak. Bisa saya lihat dokumentasinya? Ya, observasi. Siapa nama? Ibu Sri Yuni Romadani. Pengampu mata pelajaran. Nanti yang dibaca ya. Baik Bu, kita melaksanakan. Dari ini jadi saya ya. Sangat biasa sekali apa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran sampai pada pencapaian yang merupakan capaian-capaian yang sudah didapati oleh Yati. Baik, kita nanti akan lanjut ke proses bagian pendampingan bagian itu. Ya, mereka belajar siswa cerdas dan Baik, Yati, kita lanjutkan pada bagian inti pendampingan terkait dengan penerapan aksi modul 3.1 ya. Bagaimana pengalaman dan refleksi nyata modul 3.1
ini. Bagaimana proses pengambilan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nanti bisa disampaikan. Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu Pak tentang bagaimana penerapan aksi nyata yang sudah saya buat di 3.1. Di sana saya menuliskan rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan. Bahwasanya ketika saya itu dihadapkan pada permasalahan dilema etika, maka saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan juga 9 langkah pengujian yang sudah saya pelajari di modul di LMS tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 paradigma yang biasanya kita gunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Yang pertama adalah individu lawan kelompok, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa keadilan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka pendek. Nah, dari 4 paradigma ini ketika kita dihadapkan pada permasalahan dilema etika, maka kita bisa memilih salah satunya atau mungkin bisa masuk 2 atau 3. Artinya mana yang kita pilih? Apakah kita lebih mementingkan kepentingan individu ataukah pada kelompoknya? Kemudian apakah kita lebih bertahan dengan aturan gitu ya? Ataukah kita lebih mengutamakan kesetiaan misalnya? Atau misalnya lagi ada rasa keadilan dengan rasa kasih. 4 paradigma ini kemudian kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan ini. Nah, selain 4 paradigma ini, saya juga menggunakan 3 prinsip gitu ya dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah berpikir untuk berbasis pada hasil akhir, kemudian berpikir berbasis pada peraturan, dan yang ketiga adalah pada rasa peduli. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan, kita perlu menimbangkan 3 prinsip ini. Apakah yang kita putuskan nanti itu orientasinya pada hasil akhirnya, ataukah kita lebih berbasis kepada peraturan yang kita pegang teguh, ataukah kita mempertimbangkan rasa peduli gitu Pak. Jadi kita perlu mempertimbangkan ketiga prinsip ini. Nah, selain itu ada juga 9 langkah pengujian yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mengambil keputusan. Yang pertama, kita kenali dulu nilai-nilai apa yang saling bertentangan itu. Kemudian yang kedua, kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan dilema tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu dengan kasus yang terjadi. Kemudian yang keempat, kita melakukan pengujian ya, uji benar salahnya. Ini yang sering kali kita lewati. Nah, pengujian benar salah ini ada 5 uji yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah uji legal, artinya permasalahan itu apakah bertentangan dengan hukum atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua uji regulasi, artinya apa ada pelanggaran-pelanggaran kode etik misalnya yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada juga uji intuisi, dihubungkan dengan perasaan-perasaan kita. Kemudian uji yang keempat adalah uji publikasi. Ketika permasalahan itu disampaikan di depan umum, bagaimana perasaan kita, bagaimana yang kita rasakan gitu, apakah mengambil keputusan yang kita ambil itu tepat dan tidak apa-apa ketika dipublikasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah uji artinya idola-idola kita, panutan kita, apakah akan melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan itu Pak. Selanjutnya yang kelima, setelah pengujian benar salah, itu kita juga melakukan pengujian benar lawan benar. Nah, dikatakan etika itu jika ketika permasalahan itu benar-benar itu bukan benar lawan salah. Kalau benar lawan salah itu jelas sudah merupakan rujukan moral tentunya. Nah, selanjutnya adalah menentukan prinsip resolusi. Artinya ketiga prinsip tadi, apakah akan berbasis pada hasil akhir, apakah kepada peraturan, ataukah kepada rasa peduli. Selanjutnya langkah yang ketujuh adalah melakukan investigasi opsi trilema. Dan yang ke-8 baru kita buat kesimpulan. Nah, yang ke-9 kita lihat lagi gitu, keputusan itu apakah sudah tepat atau tidak, seperti itu Pak. Nah, itu terkait dengan rancangan aksi nyata yang sudah saya buat pada modul 3.1. Kemudian refleksi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sumber daya ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi sumber daya yang ada itu. Kita biasanya melakukan beberapa langkah-langkah Kak. Yang pertama yaitu identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita memetakan aset-aset yang ada itu.
kemudian yang ketiga adalah menganalisis, yang keempat adalah menyusun program. Nah, ketika menyusun program ini kita tentu hubungkan lagi dengan Bagja ya, dengan materi Bagja sudah kita terima di modul 1.3. Jadi ketika menyusun program itu kita bisa memonitoring, sebelum yang awal itu memonitoring, kemudian mengevaluasi, kemudian learning dan reporting. Artinya program yang kita buat itu kita monitor, kita adakan pendampingan, monitoring gitu. Kemudian dari situ kita evaluasi, apakah program-program yang kita buat itu berpihak pada murid atau tidak, apakah ada yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi. Dan dari situ kita lanjut pada langkah yang ketiga yaitu learning. Jadi dari evaluasi itu kita bisa belajar apa saja sih yang perlu ditingkatkan, diperbaiki gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah reporting, artinya menyusun laporan. Jadi dari program itu kita buat laporannya. Setelah kita menyusun program, baru kita kemudian mengeksekusi gitu ya, mengeksekusi. Nah dari situ nanti kita tentu tidak lupa untuk melakukan evaluasi. Nah kira-kira seperti itu cara kita untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada. Di samping kita juga perlu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan gitu ya, misalnya dengan warga sekolah yang lain atau mungkin dengan masyarakat sekitar, dengan dinas-dinas terkait dan juga mungkin bisa dengan daerah. Seperti itu Pak. Baik Bu Yati, dapat diambil kesimpulan dari proses identifikasi sumber daya yang dilakukan nanti mulai dari menggunakan paradigma 3 prinsip dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian untuk proses identifikasinya dengan diawali dengan identifikasi, kemudian pemetaan, analisis dan menyusun program atau eksekusi. Mana semuanya ini kemudian nanti dijabarkan melalui alur Bagja. Kemudian juga tidak lupa untuk keterlaksanaan eksekusinya adalah dengan menggunakan format kolaborasi antar semua aset sumber daya manusia yang ada di sekolah itu. Baik Bu Yati, dari ke-7 identifikasi aset tersebut dari keterlaksanaan proses identifikasi, pemetaan dan sampai pada analisis dan eksekusi tersebut, adakah kendala terkait dengan kendala tantangan yang Bu Yati hadapi? Pasti akan mendapatkan tantangan kendala dalam melakukan proses identifikasi. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa diceritakan? Untuk biasanya ya yang tantangan atau hambatan yang saya alami itu ketika mengidentifikasi aset itu ada pada waktu. Jadi bagaimana kan kita mengkolaborasi ya, artinya melibatkan guru, kepala sekolah, murid gitu dan pihak-pihak terkait. Nah ketika kita ingin mengumpulkan mereka untuk mengidentifikasi aset yang ada, itu biasanya kendalanya ada pada waktu. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama hadir di situ untuk mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki. Nah kemudian untuk cara mengatasinya biasanya ya kita usahakan mencari hari libur, artinya hari yang semua pihak ini bisa berkumpul. Bahkan pemerintah setepatnya juga bisa, orang tua murid juga bisa datang, murid juga bisa, orang tua guru, pokoknya semua yang kita libatkan itu bisa hadir gitu untuk melakukan identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Baik, Bu Yati. Jadi kata kuncinya adalah timing ya. Jadi mengadakan diskusi di mana katakanlah semua yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, kemudian bahkan perwakilan orang tua murid melalui komite itu juga bisa hadir dengan di hari yang sama atau waktu yang tepat. Baik, kemudian bagaimana perasaan Bu Yati sesudah ternyata saya bisa mengidentifikasi, sesudah bisa mengidentifikasi sumber atau aset yang ada di sekolah. Saya butuhkan.
perasaannya ya tentu saja senang gitu ya Pak. Apalagi kita bisa mengidentifikasi bersama-sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Artinya tidak hanya saya sendiri yang mengidentifikasi. Apalagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya awalnya merasa yang dikatakan aset sumber daya itu hanya yang berupa fisik, kayak sarana prasarana gitu ya, kayak bangunan yang ada di sekolah gitu. Dan ternyata murid yang berprestasi, orang tua murid dengan pekerjaan yang beraneka ragam itu juga termasuk aset ternyata. Dari situ akhirnya saya menjadi terbuka gitu wawasan saya. Jadi yang namanya aset bukan hanya yang berupa fisik saja, tetapi juga hal-hal di luar itu yang bisa berkontribusi pada proses pembelajaran dan juga pengembangan ya program sekolah. Jadi senang sekali ya bisa identifikasi aset. Dan bagaimana bagian apa ini termasuk aset apa, ini termasuk aset apa, ternyata dengan begitu lihat sudah mengerti, ternyata banyak sekali aset yang atau sumber daya yang ada di sekolah ini dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung sebuah program yang berdampak pada murid. Luar biasa itu. Kemudian apa pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya ya tentu ketika kita mau mengidentifikasi aset itu kita masukkan dan mengacu kepada 7 aset yang tadi saya sebutkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal lingkungan, modal finansial, dan juga modal sosial. Ya, jadi pertimbangannya ya tadi, jadi bagaimana aset-aset itu kita kelompokkan sesuai dengan 7 macam aset itu, kemudian dari situ nanti bagaimana aset-aset ini bisa digunakan untuk membuat program itu yang berdampak kepada murid. Jadi mempertimbangkan ternyata dengan mempertimbangkan ke-7 aset tersebut lebih dimaksimalkan untuk membuat sebuah program yang pada murid itu sangat bisa untuk mencapai atau mengadakan kegiatan atau program yang berdampak pada murid. Baik, apakah dari ke-7 aset tersebut ada manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, kemudian lingkungan dan alam, dan ada finansial, adakah yang ternyata belum tersentuh dan bahkan tidak berimbang dalam pelaksanaannya? Bisa dikatakan? Kalau dari 7 aset itu Pak yang di sekolah ya, yang masih belum pemanfaatannya artinya masih kurang gitu ya Pak. Yaitu pemanfaatan lahan kosong Pak di sebelah di samping sekolah gitu. Jadi lahan itu sebenarnya lahan yang sangat bisa sekali untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan murid. Misalnya saya punya rencana bahwa lahan kosong itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman toga gitu, atau sebagai media untuk berkebunnya anak-anak gitu Pak. Daripada terbengkalai, dan hal itu selama ini masih belum tersentuh gitu, terlewati. Padahal itu hal yang jelas ada dan mungkin di luar ini ya, di luar prediksi dari yang kita identifikasi kemarin. Jadi lahan itu juga terjadi ini ada dampak karena sekolah ini kan dulunya dibangun gitu Pak. Jadi di situ terbengkalai dengan sisa-sisa bangunan gitu ya. Jadi terlupakan, bahkan ketika mengidentifikasi itu pun juga terlupakan. Nah di situ saya juga berkeinginan untuk bisa memanfaatkan dampak itu bisa sebagai area pembelajaran ini. Jadi ternyata dari ke-7 aset tersebut setelah diidentifikasi ada aset, beberapa aset fisik ya, beberapa aset fisik, jadi lahan kosong yang mana itu bekas pembuangan ya, pembuangan dan materi pembangunan. Ternyata kalau ini digali, dimanfaatkan, ternyata bisa juga untuk membuat sebuah program yang dapat membantu murid
bahkan sampai pada dijadikan sebagai sarana pembelajaran pada murid itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa dimanfaatkan secara lebih baik Bu, dari bentuk belajar tersebut, sehingga akan membawa dampak atau perubahan yang besar pada murid. Baik Bu Yati, kita lanjutkan pada bagian inti yang kedua, refleksi proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan yang biar dilakukan. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Bisa dikatakan? Ya tentu saja ketika kita sudah mengidentifikasi ya, memetakan aset-aset yang dimiliki gitu, ini sangat berhubungan erat Pak, dengan nanti pengambilan keputusan yang akan diambil. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin mengambil keputusan dari suatu permasalahan atau program yang ingin dilaksanakan, itu kita sudah seharusnya untuk memikirkan atau memikirkan aset yang ada. Artinya kita seharusnya menggunakan pendekatan berpikir berbasis pada aset. Kenapa? Karena hal ini sangat mendukung program-program yang akan kita laksanakan. Kalau kita berpikirnya kepada kekurangan, maka yang ada itu hanya pesimis gitu. Jadi ketika mau melakukan program, nanti yang ada itu hanya kekurangan sekolah kita ini, kita tidak punya ini, kita tidak punya itu. Nah, akhirnya program yang kita rencanakan itu tidak akan bisa jalan. Nah, makanya ketika kita sudah bisa memetakan aset, maka hal itu pula yang akan nanti akan mendukung bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita mau mengambil keputusan tentang program-program atau apapun itu, maka kita harus menggunakan pola pikir berpikir berbasis pada aset. Karena dengan berpikir pada aset kita akan lebih termotivasi untuk bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan. Kita tidak punya ada kekurangan dalam sisi A, maka kita akan mencari potensi-potensi yang dimiliki sekolah sehingga itu bisa mendukung terlaksananya program. Jadi lebih ada kita itu bisa berpikir maju gitu untuk bisa melaksanakan program seperti itu. Baik Bu Yati, jadi insight dari proses pengambilan keputusan yang berbasis aset ini, kata kuncinya adalah mengubah pola pikir ya, mindset kita dari yang model lama katakanlah ya, itu program dilaksanakan dengan berbasis atau pendekatan kekurangan, maka tidak akan dan rasa pesimis yang ada ya. Tapi dengan pendekatan berbasis aset, maka akan memunculkan banyak opsi ya, dalam mengambil keputusan, sehingga program apapun akan berjalan ya, bisa dijalankan. Baik, dari kegiatan pengambilan keputusan, identifikasi, pemetaan, apa yang menurut Bu Yati bisa dikembangkan atau dievaluasi? Yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi itu yang paling utama gitu ya, yang saya rasa itu tentang komitmen Pak. Artinya bagaimana unsur-unsur yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu nanti berkomitmen untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil. Tentu saja kan ketika kita mau mengambil keputusan tidak hanya kita sendiri ya yang terlibat, kita pasti juga melibatkan kepala sekolah, guru, TU gitu ya, dan bahkan juga orang luar seperti masyarakat sekitar atau mungkin juga orang tua. Nah, ketika keputusan sudah diambil, maka bagaimana kita bisa lebih meningkatkan lagi. Artinya komitmen dari orang-orang ini bisa lebih ditingkatkan. Artinya itu yang perlu dievaluasi, perlu ditingkatkan. Percuma kalau kita sudah membuat keputusan, membuat sebuah program, tetapi tidak ada komitmen dari orang-orangnya, maka program itu pun tidak akan terlaksana. Kemudian yang kedua juga ada perlu pengembangan lagi
tentang ini pengujian benar lawan benarnya. Jadi ketika ada permasalahan itu yang menjadi dilema kita sebenarnya, bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik, yang arif, yang bijaksana ketika permasalahan itu sama-sama dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Jadi itu yang mungkin perlu kita lebih evaluasi dan lebih ditingkatkan lagi. Baik, jadi hal yang perlu dikembangkan dan dievaluasi adalah terbentuknya atau terciptanya komitmen yang kuat dari semua unsur yang mendukung sebuah program yang di sekolah. Karena di sekolah berarti ada kepala-sekolah, guru, tenaga pendidikan, bahkan masyarakat atau orang-orang tua dari murid. Kemudian perlu diadakan juga dikembangkan tentang bagaimana pengujian benar melawan benar itu, agar tidak terdapat ketimpangan atau dalam pengambilan keputusan tidak satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Gitu. Baik, luar biasa Bu Yati. Kemudian apa yang menurut Bu Yati hal yang mendukung keberhasilan dari pengambilan keputusan yang diambil, bisa diceritakan? Ya, menurut saya hal yang menjadi faktor pendukungnya itu Pak, ketika kita itu bisa berkolaborasi, kemudian ada juga komunikasi dan komitmen. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan, bagaimana cara kita itu bisa membangun relasi berkomunikasi dengan di antara orang-orang yang terlibat itu sehingga tidak ada miskomunikasi. Jadi bagaimana kita bisa mensosialisasikan mungkin juga ya apa yang perlu disampaikan kepada orang-orang ini sehingga ketika kita menjaga komunikasi maka otomatis tidak ada yang salah paham. Kemudian juga perlu adanya kolaborasi. Seperti sudah saya katakan tadi bahwa kita tidak mungkin hanya melibatkan diri kita sendiri, tapi kita juga melibatkan orang-orang dari luar gitu ya, dari dalam sekolah ataupun yang di luar masyarakat ini. Jadi bagaimana di antara orang-orang ini bisa berkolaborasi untuk mendapatkan atau menghasilkan keputusan yang lebih bisa diperhatikan. Jadi faktor berikutnya adalah komunikasi dan kolaborasi dan adanya komitmen dan juga ada sosialisasi gitu ya, tetap semua pendukung dari sebuah komunitas sekolah gitu ya, agar program yang dilaksanakan akan dilaksanakan itu bisa bisa dilaksanakan dan menguatkan satu sama lainnya. Kemudian adakah pengalaman Bu Yati baik itu dalam waktu sesudah mengikuti kegiatan PGP atau sebelum mengikuti kegiatan PGP terkait dengan dilema etika? Bisa diceritakan, baik itu Bu ya, bisa pada saat ini berhubungan dengan murid atau teman sejawat. Ini berhubungan dengan murid Pak. Kejadian tapi sebelum saya mengikuti kegiatan penggerak ini. Jadi di situ ada sebuah kasus yang menurut saya dilema etika gitu ya, karena di sini ada siswa yang merasa takut gitu pada salah satu pelajaran. Jadi karena ketakutan itu dia akhirnya jarang masuk untuk mata pelajaran olahraga. Nah, ketika olahraga dia sering menghindar sehingga ketika ada ulangan harian gitu ya, atau tugas-tugas dia seringkali tidak mengumpulkan. Tetapi untuk pelajaran yang lain dia itu masih bisa mengikuti. Meskipun ada satu dua yang tidak diikuti juga karena harinya bersamaan dengan olahraga itu, sehingga satu hari kan tidak masuk. Nah, ketika sampai pada mau akhir semester dia pun kalau ulangan semesternya ikut, cuma ketika ulangan harian dan ulangan tugas-tugas yang kurang dipenuhi, sehingga yang ketika pada hasil akhirnya itu guru olahraganya kurang berkenan untuk memberikan nilai karena menurut beliau anak ini tidak ikut ujian, ya sudah dia tidak mendapatkan nilai. Tetapi di sisi lain
anak ini ternyata untuk pelajaran yang lain tidak melakukan hal yang sama, sehingga kan bisa dipastikan bahwa anak ini hanya memiliki masalah di satu pelajaran saja. Ya. Dan ketika kami mengambil keputusan itu, kami memang melewati mengikuti beberapa tahapan yang artinya apakah nanti anak ini akan dirugikan atau tidak gitu. Jadi kita itu berkolaborasi, kita berdiskusi juga termasuk dengan guru pengajarnya. Jadi bagaimana hasil akhir dari anak ini, apakah dia mendapatkan nilai atau tidak. Dengan cara apa hal tersebut bisa terselesaikan? Oh, ya akhirnya kita itu berkomunikasi Pak, komunikasi dan juga kolaborasi dengan guru pengajarnya. Artinya kami guru BK-nya, kemudian guru olahraganya dan wali kelas serta kepala sekolah itu saling berkomunikasi, berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah di situ kita juga mengemukakan fakta. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa permasalahan anak ini adalah hanya pada matematika saja, nah kemudian kita menentukan fakta-fakta yang lain juga. Seperti apa fakta yang lain? Ternyata diperoleh bahwa ini takut untuk pelajaran olahraga. Nah dari situ akhirnya kita itu berpikirnya, oh ini harus ada keputusan yang berpihak pada murid nantinya, harus membela murid. Jadi tapi ketika itu masih belum tahu istilahnya ya waktu itu termasuk apa. Tapi yang terpenting bagi kita saat itu bagaimana anak ini bisa mendapatkan nilai, mendapatkan kita dengan usahanya yang pasti yaitu dengan kesusulan. Yang jelas kita keputusannya saat itu lebih berpihak kepada anak, gitu, kepada murid. Artinya ya dengan diskusi itu akhirnya guru olahraga ini mau memberikan nilai. Nah, yang penting anaknya mau menuju ujian susulan. Baik Bu Yati, saya sudah mendengarkan cerita tentang proses pengambilan keputusan dari pengalaman Bu Yati yang sudah terjadi dan terjadi pada saat sebelum Bu Yati mengikuti kegiatan PKBM. Bagaimana keterkaitannya atau adakah kekaitannya dengan prinsip dan pengambilan langkah-langkah pengambilan keputusan? Bisa diceritakan? Ya berhubung kasus ini terjadi sebelum saya mengikuti kegiatan PGB ini Pak ya, jadi kami masih belum tahu bahwa langkah-langkah yang saya lakukan itu ternyata ada pembelajaran, ada teorinya. Di bawah kita ketika mengambil keputusan itu harus didasarkan pada 3 prinsip dan juga 9 langkah pengujian. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa salah satu paradigma yang cocok yang ketika kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa adil ya jika anak itu memang tidak mendapatkan nilai ketika dia tidak mengikuti ujian. Gitu. Tetapi ada rasa kasihan juga yang kita ungkapkan saat itu ketika anak ini tidak mendapatkan nilai di satu mata pelajaran itu, sedangkan di pelajaran yang lainnya dia masih bisa mengikuti. Nah kemudian di 3 prinsipnya kita menggunakan menggunakan prinsip yang berbasis rasa peduli. Jadi karena kita peduli dengan anak itu, makanya kita mengadakan diskusi, mengadakan komunikasi dan kolaborasi juga dengan guru mapelnya salah satunya. Jadi untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik gitu. Nah kemudian untuk 9 langkah pengujiannya, nah ini yang masih belum dilakukan secara utuh, secara berurutan gitu sebenarnya, karena memang kejadiannya sebelumnya ya, sebelum PGB dan saya tidak mengerti itu, kami semua masih belum mengetahui, termasuk 4 paradigma dan 3 prinsip tadi. Nah artinya kita ketika mengambil keputusan itu tidak kita langsung melakukan 9 langkah pengujian tadi, hanya beberapa tahapan yang dilakukan, seperti misalnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya apa, kemudian kita hadirkan orang-orang yang terlibat kayak gurunya atau mungkin wali kelasnya juga. Jadi apa yang dialami anak ini kita cari fakta-faktanya terlebih dahulu. Nah kemudian baru setelah itu kita komunikasikan, kita cari pemecahannya sehingga anak ini bisa terbantukan, terselamatkan. Artinya keputusan yang diambil itu tetap berpihak kepada murid.
Nah, hanya saja yang tidak kami lakukan saat itu adalah ada langkah pengujian ya, uji legalitas, gitu, uji regulasi apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak. Karena memang belum tahu gitu, ternyata ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui agar keputusan yang diambil itu lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi karena kejadiannya itu sebelum mengikuti PGP, maka namun demikian tetap sudah mengacu ada sebagian yang sesuai dengan prinsip dan ternyata yang dilakukan itu sudah mewakili, cuma kamu belum tahu teorinya gitu, belum lengkap seluruhnya. Jadi baik Bu Yati. Berikutnya adalah tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Ini terkait dengan modul 3.3. Apakah Bu Yati sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Bisa diceritakan? Saya membuat programnya ini termasuk dalam kurikuler Pak ya, karena ini kegiatan yang di luar pembelajaran di kelas, tetapi itu mendukung kegiatan intrakurikuler. Program yang saya buat di situ adalah bagaimana meningkatkan interaksi sosial antara siswa dengan lingkungannya. Jadi saya buat programnya yaitu melalui program fun gardening, artinya berkebun dengan senang, dengan bahagia. Harapannya dengan adanya program ini maka ada interaksi yang bisa ditingkatkan antara siswa dengan lingkungannya. Ini bagaimana mereka menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Jadi sudah buat Bu ya? Karena tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga agar sekolah tetap jauh dengan adanya kebun yang ada di sekitar sekolah, dan anak juga bisa memanfaatkan adanya kebun tersebut nantinya. Kemudian kira-kira bentuk program ini bentuknya seperti apa? Ya ini bentuknya itu pemanfaatan lahan Pak di sekolah dan lahan kosong gitu yang kebetulan memang terbengkalai karena tertimbun oleh sisa-sisa material. Jadi di situ saya ingin membuat anak itu nantinya bisa mengelola lahan kosong itu dengan cara berkebun. Nanti bagaimana pelaksanaannya, kemudian tanaman apa yang ingin ditanam di situ, itu semuanya nanti saya akan melibatkan murid. Nah, jadi kepemimpinan muridnya itu akan terlihat di situ. Jadi anak itu akan berdiskusi dengan temannya yang lain tentang bagaimana mengelola lahan itu. Kemudian tanaman apa yang akan ditanam itu juga nanti anak akan berdiskusi. Nah, setelahnya pelaksanaan yang kesehariannya seperti misalnya menanamnya, kemudian merawatnya itu juga diserahkan kepada murid. Tentu kami tetap memonitor gitu ya sebagai guru, tetap mendampingi mereka. Jadi istilahnya itu mereka berkebun lah, memasuki lahan kosong yang ada di sekolah. Tanamannya ya nanti mereka sendiri yang menentukan. Di bentuknya kurikuler. Iya, kurikuler. Oke. Jadi jadi menggali bagaimana aspek atau unsur voice-nya dengan anak berdiskusi secara mandiri sendiri ya, menentukan apa bibitnya akan ditanam, kemudian bagaimana proses penjadwalannya, siapa yang akan memantau, siapa yang bertugas menyiram, menyanyi, itu ya. Jadi ada sudah mengarah ke voice, choice dan ownership gitu ya. Jadi dari suara aspirasi mereka diserap, kemudian karena mereka memilih, otomatis dia akan merasa memiliki. Baik Bu Yati, kemudian dukungan apa yang kira-kira Bu Yati perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tersebut?
Dukungannya yang pasti ada dukungan juga dari kepala sekolah, sudah ada pemangku kepentingan di sekolah juga. Kemudian ada kolaborasi Pak juga dengan guru IPA ya, dengan wali kelasnya, wali murid juga, dan jika diperlukan juga dengan DLH. Jadi bagaimana nanti mungkin pembibitannya mungkin dari DLH atau seperti apa, nanti tergantung hasil rapat dari siswa tadi. Jadi yang dibutuhkan itu ya yang jelas dukungan secara materi dan juga non materi. Oke. Jadi untuk dukungan sepenuhnya yang pertama adalah dari kepala sekolah ya. Dan dengan kolaborasi dengan guru IPA, wali kelas, kemudian wali murid ya, dan ada instansi dinas lingkungan hidup ya. Dalam bentuk material dan ataupun panel material. Pada saat pelaksanaan atau perancangan program atau nanti pada saat sudah program tersebut jalan, pasti akan menghadapi tantangan hambatan ya dalam melaksanakan anggaran program yang sudah dibuat tadi. Bisa diceritakan? Pasti dalam sebuah program yang kita buat itu tidak lepas dari tantangan atau hambatan ya Pak ya. Yang menurut saya tantangannya nanti adalah bagaimana kita itu bisa mensinergikan gitu ya, dan juga bisa komunikasi, jadi membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita, dan juga bagaimana menjaga komitmennya, itu penting. Jadi ketika kita sudah membuat program, kita membuat rencana programnya, kita harus ada komitmen Pak untuk melaksanakan itu, baik dari kepala sekolah, dari saya selaku JKP-nya, kemudian dari rekan-rekan sejawat gitu, dan termasuk dari murid sendiri. Jadi ketika mereka sudah memutuskan bahwa program fun gardening ini akan dilakukan saat kapan, tanamannya apa, nah itu yang penting adalah komitmennya. Jadi bagaimana mereka bisa melaksanakan kebutuhan itu dengan lebih bertanggung jawab. Nah, seperti itu Pak. Jadi tantangan yang akan ada itu akan diatasi ya, akan untuk menghadapi tantangan tersebut akan dilakukan komunikasi, sinergi, kemudian yang terakhir adalah adanya komitmen dari semua pendukung ya, pendukung dari program yang akan dilaksanakan untuk fun gardening itu ya, dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, kemudian dari pelaksananya nanti ada dari murid ya. Jadi adanya komitmen yang kuat. Kalau sudah sinergi semua itu, maka mulai dari planningnya, dan aksinya, dan kontrolnya, maka akan terlaksana prosesnya akan dijalankan. Baik Bu, ini untuk berikutnya adalah diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Ini tekan sudah digagas dalam pertemuan yang satu pada komunitas praktisi. Sampai atau sejauh mana perkembangan yang sudah terjadi dan dilakukan di komunitas praktisi? Jadi diceritakan. Ya, alhamdulillah komunitas praktisi di sekolah kami sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, dan bahkan tahun lalu sudah dibentuk itu Pak, dan ketika melaksanakan PSP ya? PSP 1 iya, itu sudah terbentuk, dan di dalam komunitas itu juga ada komunitas-komunitas kecil yang kami bentuk gitu. Jadi ada 3 kelompok. Nah, selama ini kegiatannya sudah berjalan gitu, dan kami sering juga melakukan pertemuan-pertemuan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya. Bahkan kemarin setelah puasa ini, setelah lebaran, kami sudah melakukan 2 kali pertemuan di komunitas praktisi itu Pak. Jadi bagaimana kita kemarin materinya peningkatan PMM juga, kita di situ membahas bagaimana lebih meningkatkan guru-guru di sini agar terlibat aktif dalam PMM, di pengoptimalan dalam PMM. Jadi
komunitas praktisnya sudah jalan ya, Iya. sudah berkembang dan bahkan ada 3 kelompok kecil ya. Iya. Berarti dibagi per mapel atau gimana? Enggak Pak, campur itu sudah. Campur ya. Yang artinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura, gitu Pak. Artinya yang mirip-mirip Pak. Serumpun ya. Serumpun ya. Baik Bu. Jadi kemudian lebih yang terakhir mengadakan pertemuan di pasca Idul Fitri Bu Iya. ya. Oke. Ini sudah 2 kali. Dengan materi peningkatan Bermanfaat ya. Oke. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang dialami dari kegiatan komunitas praktisinya sudah dilaksanakan? Dengan adanya komunitas praktisi itu akhirnya kita perubahan yang diperoleh itu kita lebih gencar lagi Pak terlibat di PMM, artinya mengikuti pelatihan yang ada di PMM. Awalnya kan masih ada yang belum menyelesaikan aksi nyata gitu ya, hanya di modul-modul saja yang mereka kerjakan, tetapi ketika di aksi nyata itu tidak terlaksana sehingga belum bisa mendapatkan sertifikat. Nah, dengan adanya komunitas praktisi ini maka kita saling berkolaborasi. Oh seperti ini loh caranya untuk bisa melaksanakan aksi nyatanya. Jadi yang tidak paham menjadi paham karena ditularkan oleh yang paham. Jadi berbagi praktek baik juga bagaimana cara menyelesaikan diklat yang ada di PMM. Baik, jadi tentu menyenangkan ya karena ada sharing di situ ya, tentang bagaimana penyelesaian kegiatan diklat PMM melalui pemanfaatan pendidikan mengajar gitu ya, dimana sampai pada aksi nyata sehingga menghasilkan atau mendapat sertifikat. Baik, luar biasa. Kemudian apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini sesudah program ini selesai, sesudah kegiatan yang diikuti selesai? Ya tentu pastinya program ini akan terus berlanjut gitu ya Pak, apalagi ketika program ini yang sudah saya ikutin selesai, artinya ini akan semakin menjadi wadah kita untuk terus belajar gitu. Apalagi sudah ada di sini ada 4 CGP yang saat ini mengikuti. Jadi ketika kita sudah memiliki 4 CGP ini sudah selesai programnya, otomatis ilmu yang kita peroleh itu juga akan lebih banyak sehingga bisa kami tularkan kepada yang lain. Dan ya sebagai wadah belajar kita, jadi tidak boleh terhenti komunitasnya, jadi biar terus menjadi wadah bagi kami untuk saling sharing, saling berkomunikasi, berbagi pengalaman juga seperti itu. Oke, jadi tetap berkelanjutan Bu ya, dan jadi wahana atau wadah untuk saling belajar ya, saling menerima dan memberi dalam kegiatan atau peningkatan bagaimana sih program-program yang berdampak pada murid itu ya. Baik, berarti apa dukungan yang Ibu Yarti perlukan untuk kegiatan untuk komunitas praktisinya agar terus bertahan? Ya dukungannya yang pasti dukungan dari kepala sekolah yang pertama, artinya mendukung setiap kegiatan yang kita lakukan. Artinya dalam waktunya juga, selain itu juga adanya komitmen dari rekan-rekan sejawat untuk terus melakukan pertemuan-pertemuan komunitas itu sendiri. Karena pernah juga sempat tidak melakukan pertemuan karena sibuknya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sempat terhenti juga kemarin sebelum puasa gitu. Dan dilanjutkan lagi setelah puasa kita sudah melakukan 2 kali pertemuan. Nah, jadi situ pentingnya kita memberikan memiliki komitmen di antara kita semua dan saling memotivasi. Artinya ketika yang satunya itu masih belum ingat akan adanya jadwal pertemuannya, maka rekan yang lain itu mengingatkan, kita jadwal komunitasnya hari ini, ayo kita adakan. Jadi ada saling memotivasi selain ada komitmen itu. Oke. Jadi hubungan yang dibutuhkan adalah adanya
motivasi, ya, komitmen, kemudian ada saling mengingatkan kalau akan ada pertemuan, kalau ada kegiatan komunitas praktisi gitu. Jadi sehingga masing-masing nanti akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya adalah mendapatkan ilmu di situ, sehingga akan meningkatkan kompetensi itu, ya. Karakter Pancasila tak bukan rintangan yang. Baik, berarti tak terasa kita sudah berada di proses akhir pendampingan. Bisa direfleksikan atau disampaikan apa materi-materi yang sudah didapatkan dan dikuasai, dan bahkan sudah dipraktikkan paling sudah dikuasai dari semua 10 modul, dari 10 modul yang sudah paling bisa dipraktikkan dan dikuasai. Bisa diceritakan? Dari 10 modul itu, kalau menurut saya Pak ya, yang sudah saya pahami, yang sudah saya kuasai itu modul yang pertama, yaitu tentang filosofi pemikiran hati. Jadi pemahaman tentang bagaimana kita harus memperlakukan murid itu dijelaskan di modul itu sudah saya pahami dan saya terapkan di anak-anak. Kemudian yang kedua juga tentang budaya positif, gitu ya. Dan itu juga sudah saya terapkan, artinya ketika pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas itu juga saya sudah mulai menerapkan itu dengan lebih intensif lagi gitu. Kalau sebelumnya hanya sebagian-sebagian, kalau sekarang lebih diintensifkan lagi karena sudah memahami materinya. Kemudian yang ketiga KSE, jadi pembelajaran yang Sosial emosional. Ya betul, komunikasi sosial dan emosional itu diintegrasikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan juga ada coaching gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengcoaching teman kita, rekan sejawat, dan bahkan juga bisa jadi tidak hanya konseling yang bisa saya lakukan, juga saya juga punya pilihan coaching nanti untuk bisa memberdayakan. Baik, jadi hampir secara keseluruhan berarti sudah menguasai dan mempraktikkan, ya. Ada bagaimana pembelajaran yang berujung pada filosofi KHD, yang budaya positif, dan KSE, dan pelajaran organisasi, ya. Kemudian ada proses coaching pada guru yang kemudian nanti pada dampak pada murid. Namun demikian, dari materi tersebut, adakah yang masih membingungkan dan masih perlu terus dikembangkan agar bisa dipraktekkan lebih lanjut? Ya mungkin yang masih perlu dipraktekkan lagi Pak ya perlu diperdalam lagi itu tentang Bagja. Artinya bagaimana ketika kita membuat sebuah rancangan program, ya kita mengacu pada Bagja ini, ya dalam Bagja. Jadi bagaimana kita buat dulu pertanyaan, terus ada ambil pelajaran, ada dari mimpi, jabarkan rencana, juga biasanya kalau buat program kan hanya kita buat program ini saja, kita tanpa ada tahapan-tahapan Bagja ini, sehingga kadang juga terlewati asetnya, potensi apa yang kita miliki, gitu. Sehingga sebenarnya itu bisa mendukung terlaksananya. Jadi menurut saya Bagja ini yang terus dikembangkan lagi agar menghasilkan program yang baik. Gitu. Berarti menurut Bu Yati hanya program Bagja, ya, yang bagaimana membuat sebuah program dengan menggunakan alur Bagja gitu. Mengenai program yang berdampak pada murid dengan menggunakan atau pola pikir, pendekatan berpikir aset, tidak ada masalah. Ya bisa diatasi kalau itu Pak, artinya sudah dipahami gitu. Gitu, ya. Yes. Terima kasih sudah berbagi dan luar biasa sekali biar menyampaikan beberapa apa yang sudah dikuasai dan dipraktikkan. Dan ini menjadi bekal saya untuk senantiasa belajar terus meningkatkan bagaimana tadi melaksanakan komunitas praktis dengan mengembangkan terus memotivasi untuk masing-masing dari anggota itu meningkatkan
pendidikan secara mandirinya melalui PMN. Itu sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Baik Bu Yati, saya minta nanti sebelum pendampingan 6 yang insya Allah tanggal 10 sampai 16 Juni, Bu Yati sudah melakukan penyebaran angket terkait dengan angket 360 sebagai kompetensi guru penggerak kepada kepala sekolah, 5 teman sejawat, dan 5 murid. Ya. Kemudian untuk dia sendiri itu mengisi penilaian diri, self evaluation ya. Sama seperti yang sebelumnya Pak ya, Ya, yang sudah dilaksanakan ya. Di akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Yati nanti melakukan diskusi pemetaan aset, di mana kegiatannya bisa dilakukan sebelum PI 6. Apa yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan diskusi tersebut? Pertama, menentukan jadwal, ya, jadwal diskusi pemetaan aset tersebut dengan kepala sekolah tentunya di sini. Kepala sekolah. Dan juga rekan guru, murid di sini, orang tua, tokoh setempat, tokoh masyarakat. Dan ada keterwakilan gender di sini. Mungkin bisa jadi berupa dari perwakilan PKK atau kelompok gender. Artinya imbang ya Pak, cowoknya juga Ya, cuma cewek yang saja. terlibat yang terlibat dalam diskusi. Dan jangan lupa untuk membuat notulen dari hasil diskusi. Dan tentu ada hasil dokumentasi ya, untuk kegiatannya. Dan hasil dari pemetaan tersebut nanti itu yang dilakukan sebelum tanggal 10 sampai tanggal 16. Berarti pada saat bulan Juni ini sangat ketat sekali. Iya. Kegiatannya. Jika ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka catat ya dalam benar komunikasi yang dianalisis. Jadi bisa jadi jika mengalami masalah pada saat pembelajaran daring, yakin insya Allah saya nanti akan menyampaikan ke fasilitator tentang masalah. Baik, Yanti kiranya cukup sampai di sini. Kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita pada kegiatan PMI 5 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dari pagi sampai siang ini membawa manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian satu nilai manfaat yang ditularkan itu akan menjadi lebih baik daripada hanya menjadi milik pribadi. Tularkan dan kembangkan terus. Akhirnya terima kasih dan sampai kepada kegiatan PI 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada percaya yang